Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di acara Akak Rifki Tanya Dong. Boleh. Di sini kita acara tidak biasa karena kenapa? Kita kedatangan jamaah dari SMA 3 Bandung yang sangat pintar, cantik dan ganteng. Dan di samping saya seperti biasa dengan Ustadz Akang Rifki. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Nah, pasti dari anak SMA 3 Bandung udah pada kepo nih. Hmm. Nah, Ustadz mau bawain apa? Iya dong. Akang mau ngambil satu topik tentang dua tokoh masa kejayaan Islam. Nah, tokoh itu insya Allah bisa jadi teladan bagi anak-anak SMA 3 nih Kak. Amin, 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 amin. Boleh langsung dijelaskan Pak Ustadz? Oke, jadi yang pertama tuh tokoh namanya Syah Waliullah. Syah Waliullah ini salah satu jasa yang paling berdampak sampai sekarang tuh pernah menerjemahkan Al-Quran ke bahasa Urdu. Wow. Bahasa Urdu atau yang bisa lebih kenal sama masyarakat itu bahasa India. Ya. Saking mau Al-Quran dimengerti sama Iya, saya. bahkan sampai diterjemahkan gitu. Wow. Supaya Al-Quran itu bukan hanya untuk dibaca selesai, tapi mereka mengerti apa artinya. Iya. Makanya diterjemahkan. Maka dari itu dari dimengerti itu dimasukkan ke hati ya Pak Ustadz. Iya. Insya Allah bisa jadi teladan ya bagi anak-anak. Amin. Syah Waliullah lahir pada 21 Februari 1703 dan wafat pada 1762. Jadi dia itu meninggal di umur 59 tahun. Wafat di 59 tahun. Lalu orang tuanya itu mengelola suatu madrasah dan lalu ayahnya itu menjadi guru di salah satu madrasah yang didirikannya. Tuh. Lalu dia ini karena filsuf ya, di bidang filsuf alias tulis gitu ya. Dia ini sangat gemar menulis, lalu juga membaca juga. Terus juga karyanya yang paling terkenal tuh ada dua. Yang pertama Hujhatullah Al-Balighah dan Fuyun Al-Haramain. Itu dua buku yang sangat berpengaruh di abad 1700. Iya. Lalu juga Syah Waliullah tuh berpendapat bahwa Islam itu terjadi kemunduran karena terjadi sistem pemerintahan yang berubah juga dari khalifah ke kerajaan, lalu sistem demokrasi berubah menjadi sistem monarki absolut. Demokrasi kan itu mementingkan suara rakyat. Ya, betul. Lalu Islam itu mundur karena menjadi sistem pemerintahan yang monarki absolut. Adik-adik SMA 3 tahu gak monarki absolut apa? Apa tuh Pak Ustadz? Apa itu? Nah, monarki absolut itu kerajaan yang segala keputusan itu di keputusan raja. Jadi kekal di satu keputusan. Monarki absolut itu. Jadi yang awalnya didengar rakyat-rakyat didengar, tapi karena monarki absolut, raja aja yang diturutin gitu. Raja misalnya bilang ini salah, ya udah itu salah. Kalau misalnya dibilang hukumnya dipenggal langsung. Tanpa didengar dulu suara rakyat. Begitu. Itu menjadi salah satu kemunduran Islam yang sudah dipendapatkan oleh Syah Waliullah. Lalu selanjutnya ada perbedaan aliran yang muncul di Islam. Lalu adanya percampuran aduk Islam dengan ajaran lain. Jadi Islam yang awalnya lurus-lurus aja gitu ya, tiba-tiba ada aliran-aliran Islam lain tuh yang Jadi belok-belok. jadi menyimpang gitu. Mungkin kalau misalnya sekarang bisa diibaratin gitu, kalau misalnya dulu Indonesia partai cuma ada 3, terus sekarang jadi ada banyak partai lain, terus juga banyak yang berkobar-kobar gitu ya. Ibaratnya kayak gitu, semakin banyak semakin ricuh, semakin rusuh kayak gitu. Semakin juga beda pendapat ya kan. Iya, kalau kalau saking juga. banyaknya cabang kayak gitu. Terus Islam yang awalnya lurus Ya, menyimpang. menyimpang gimana tuh Pak Ustadz? Dari yang ajarannya misalnya diajarin bahwa misalnya nih ya, Ya. Homer itu diharamkan Ya. karena 40 hari ke depan itu sholatnya jadi gak sah. Terus ada aliran lain yang bilang Homer gak apa-apa kok, misalnya kayak gitu. Jadi ada yang menyimpang. Apakah anak-anak SMA 3 Bandung mengerti? Siap, mengerti. Ada yang mau ditanyain nggak nih? Aku dong. Oh boleh. Ke depan aja.
Sebelum bertanya, perkenalkan diri dulu ya. Biar kita berdua tahu nih siapa. Yuk. Assalamualaikum Kang, izin memperkenalkan diri. Nama aku Bagus Iqbal dari SMA 3 Bandung ya. Kelas berapa kelas? Kelas 11 IPS 2. Oh, 11 IPS. Akang juga dulu IPS. Oh iya, Iya, IPS. Sebenarnya aku teh mau nanya Kang, kalau ini teh jarang pisan orang yang nanyain tentang hobi tokoh-tokoh Islam. Hobinya. Nah, aku teh mau nanya hobi siapa namanya? Syahwaliullah. Nah, hobinya tuh apa Kang? Hobinya tuh karena dia filsuf, udah pasti nulis. Iya, membaca, terus juga menulis. Terus dia juga belajar bahasa asing kan, makanya dia bisa menerjemahkan bahasa ya. ke bahasa Urdu atau Persia juga. Siap. Itu aja sih Kang. Udah itu? Siap. Makasih Terjawab ya? Kang. Terjawab. Terima Kasih. kasih ya. Ijlah. Iya. Sangat terhormat. Wow, keren banget ya pertanyaan dari Ijlal tadi. Hebat. Kasih. Jarang-jarang loh saya nemuin kayak anak SMA yang berani bertanya apa gitu. Sangat luar biasa. Dan bisa percaya diri gitu. Iya, itu yang nggak bisa ditemui dari anak SMA lain kecuali di SMA 3 Bandung. Tepuk tangan untuk SMA 3. Saya lebih bangga karena acara ini kedatangan dari anak SMA 3 Bandung ya. Iya. SMA yang favorit. Iya. Terus juga terpandang untuk se-Jawa Barat tuh. Iya, benar itu. Ranking nasionalnya aja udah 50 besar. Keren banget ya. Viral Pak Ustadz, viral. Viral ya, pas Turbut ya. Iya. Aduh, saya nggak boleh ikut ke Turbut. Mau ya? Iya, nama acaranya Turbut. Ya, Tur budaya Pak Ustadz. Iya. Dia ke Bali gitu lah. Ya. Ada yang mau nanya lagi nggak nih? Iya nih, jadi dari anak-anak SMA 3 ada yang mau nanya lagi atau kurang mengerti? Saya. Tuh si teteh cantik tuh. Si teteh cantik ya. Aduh, sini teh Kak cantik. boleh ke depan tuh teteh. Perkenalkan diri ya teh cantik. Sebelumnya aku mau kenalin diri sendiri dulu ya. Oke. Nama aku Taskia Zarawiyah. Aku dari 11 IPS 2 sama kayak Iqbal tadi. Sekelas juga. Iya. Oh, iya. Aku mau nanya, kan tadi tuh Akangnya bilang kan katanya tuh Syahwaliullah itu dia menerjemahkan Al-Quran ke bahasa lain kan, ke bahasa tadi Urdu. Nah itu tuh kenapa sih Kang, kayak kenapa bisa diterjemahkan seperti itu? Kenapa bisa punya pemikiran kayak gitu tuh kenapa? Latar belakangnya berarti ya. Iya. Jadi dia tuh pernah berpendapat bahwa usulan dia tuh kayak gini, bahwa Al-Quran tuh harus ada terjemahan dari bahasa lain. Kenapa? Karena Al-Quran ini dia tuh ngerasa kalau misalnya Al-Quran ini harus semua tuh tahu isi-isinya, arti-arti Al-Quran, bukan hanya bahasa Arab yang dibaca selesai, bukan hanya seperti itu, tapi juga isi-isi dari Al-Quran tersebut mereka tuh paham supaya mereka juga imannya lebih kuat lagi. Makanya usulannya untuk diterjemahkan ke bahasa lain. Dapat dipahami Kang, terima kasih. Wah, pertanyaan dari Ijlal sangat bagus ya. Bagus. Memiliki pertanyaan yang kritis juga ya. Beda sih sama SMA lain benar-benar. Pokoknya SMA 3 Bandung ya. Tepuk tangan ya buat Nah, sekarang pasti udah pada kepo nih sama materi kedua Kang. Boleh kita nanti akan menjelaskan gimana nih materi keduanya. Iya. Tapi sebelum dijelaskan, kalian tunggu di pariwara berikut. Ade ngapain? Mah, rasain deh, aku udah nggak panas. Aku boleh sekolah lagi kan? Ade bentar lagi sembuh. Biar sehat terus, Ade mesti banyak minum. Nih, aqua dulu. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan, sebagaimana alam ingin kamu meminumnya. Untuk kesehatan keluargaku, aqua dulu. Kembali lagi di acara Kang Rifki, tanya dong. Boleh. Jadi kita udah selesai di materi yang pertama. Dan sekarang tadi anak SMA 3 Bandung udah kepo nih pada nunggu ini. Apa sih materi kedua yang akan dibawakan oleh Kang Rifki? Wah, gila-gila. Anak SMA 3 emang pada keren-keren ya. Excited banget kan. Iya. Nah, daripada lama-lama nih ya, Kang.
karena anak SMA 3 Bandung ini penasaran nih apa materi yang akan bawain buat mereka. Oke, silakan kan. Jadi tokoh yang kedua ini namanya Said Ahmad Khan. Said Ahmad Khan ini lahir pada 1817 lalu wafat di 1898. Kenapa bisa menjadi teladan? Karena walaupun dia bangsa India, tetapi dia dapat menolongi bangsa Inggris. Kayak gitu. Keren ya. Nanti ceritanya dijelasin nanti ya. Ya. Pada tahun 1857 terjadi pemberontakan dan percekcokan di Inggris. Terus di Inggris itu karena banyak gempuran-gempuran, pemberontakan-pemberontakan, Said Ahmad Khan ini justru mencegah peperangan itu, dan akhirnya bangsa Inggris itu merasa tertolong oleh Said Ahmad Khan itu, sehingga Said Ahmad Khan ini bahkan digelari Sir dari Inggris, dari bahasa Inggris. Oh, seperti orang tua saya bilang pas kecil ya. Saya pernah nanya nih ke orang tua saya, kenapa kita harus masuk Islam? Karena Islam itu indah, tidak ada kekerasan. Islam itu dari damai. hati ke hati damai. Betul, wah keren ya ternyata. Karena Islam itu tidak menyukai yang namanya peperangan, adik-adik. Lalu juga Islam itu pokoknya cinta damai. Tuh. Itu aja yang harus diingat, cinta damai. Makanya ada isu-isu tentang 9/11 tuh gara-gara Islam, padahal bukan. Itu antek-antek doang sebenarnya. Banyak yang disalah-artikan gitu. Islam tuh menyimpang lah, teroris kayak apa kayak gitu. Padahal itu bukan Islam sebenarnya. Itu hanya orang-orang yang ingin menjelekkan nama-nama Islam. Betul, karena kalau kalian bisa lebih dalam ini adik-adik mempelajari Islam, sangat indah. Said Ahmad Khan berpendapat bahwa kedudukan Islam di India itu dapat meningkat jika mereka kerjasama dengan Inggris. Karena Inggris itu memiliki kekuasaan. Jadi Said Ahmad ini bekerja sama lah dengan Inggris supaya Islam itu bisa berjaya di sana. Gitu. Lalu dari situ pun Said Ahmad memiliki pemikiran tentang pembaruan Islam, dan ada 6 poin. Akan bacain ya. Boleh. Pertama, kemunduran Islam diakibatkan oleh umat Islam yang tidak mau mengikuti perkembangan teknologi dan sains. Terus yang kedua, ilmu teknologi adalah hasil pemikiran manusia, maka dari itu harus dihargai tinggi oleh umat Islam. Lalu yang ketiga, Islam adalah agama yang memiliki paham hukum alam itu adalah buatan Tuhan. Terus yang keempat, sumber ajaran Islam hanya Al-Quran dan juga hanya hadis. Lalu juga yang kelima, umat Islam itu harus didorong untuk memiliki sikap semangat untuk berpikir. Lalu yang terakhir, pendidikan adalah cara yang efektif untuk mengubah sikap dan mental umat Islam. Jadi intinya tuh dari pemikiran-pemikiran Said Ahmad Khan ini diharapkan untuk umat Islam itu supaya mereka tuh mengikuti iptek lah, ilmu pengetahuan teknologi dari bangsa Barat. Kenapa? Kan bangsa Barat nanti takutnya Islam jadi ke barat-baratan, nanti budayanya kecampur. Betul. Kenapa kayak gitu? Karena dari ilmu pengetahuan teknologi yang bangsa Barat miliki dan Islam ini mempelajarinya, otomatis jika dengan baik ya, dengan benar dan dengan tepat diajarinya, Islam itu bisa berjaya dengan lebih baik lagi. Makanya Said Ahmad Khan ini berpendapat bahwa umat Islam India itu bisa bekerja sama dengan Inggris supaya Islam itu berjaya juga, karena Inggris itu memiliki kekuasaan. Apakah adik-adik dari SMA 3 mengerti? Jadi tadi itu banyak sekali ya yang mau nanya, ngomong ke saya. Cuman saya ada satu pertanyaan yang kayak wow gitu dari Alzena Ataya Fauzi. Dia tuh menanyakan gini, Pak, kenapa si tokoh ini membantu Inggris, Pak? Tidak ada hubungannya dengan Islam si Inggris ini. Di saat India dengan Inggris lagi rusuh-rusuhnya, kenapa tokoh ini membantu? Jadi kan di situ peperangan kan, terjadi peperangan. Terus juga Said Ahmad Khan ini mencegah peperangan tersebut. Nah, kenapa malah membantu gitu? Sedangkan Inggris kayak gak ada sangkut pautnya. Iya, gak ada. Dan bahkan Inggris malah jadi ngasih gelar Sir ke Said Ahmad Khan.
kenapa malah ngebantu Inggris gitu. Ya, betul. Jadi Said Ahmad Khan ini ngebantu Inggris tuh karena yang tadi Akang udah bilang, supaya karena Inggris ini memiliki kekuasaan, jadi Islam itu bisa kalau bekerja sama dengan baik bisa berjaya di sana juga gitu. Jadi bisa meningkatkan ilmu pengetahuan, teknologi Islam, terus juga segala bidang. Populasi ya kami. Iya. Ya betul. Wah, betul. Pintar. Saya pintar. Jadi itu untuk jawaban dari siapa namanya? Alzina Taifuzi. Iya. Dia nanya di balik kamera. Mungkin terlalu banyak anak SMA 3 yang nanya, tapi sudah waktunya acaranya selesai ya Kang ya. Iya. Aduh sedih banget berpisah sama anak-anak SMA 3 Bandung yang keren-keren, Iya. cantik-cantik, ganteng-ganteng. Semoga di lain waktu kita bisa bertemu sama anak SMA 3. Jika nanti kalian jalan-jalan ketemu Kang Raihan, sapa aja Kang Raihan gitu. Kayak artis kan. Iya. Kalau ketemu Kang Rifki juga, kalian boleh menyapa, menanyakan semua tentang Islam. Alhamdulillah saya membawa acara ini 2 tahun bersama Kang Rifki, saya jadi mengerti banyak hal. Tapi jangan sambil saya lagi makan tiba-tiba ditanya. Ya, kan nggak sopan. Nggak sopan. Jadi saya tahu lah anak SMA 3 itu punya attitude yang bagus ya. Karena ini Kang, aku tahu ini dari kepala sekolahnya ngomong, knowledge is power but character is more. Wah, keren banget. Mereka itu mengedepankan nilai karakter kan. Nah, seperti akhlak lah. Alhamdulillahirrahmanirrahim, acara sudah selesai sampai akhir. Walaupun banyak sekali pertanyaan dari anak SMA 3 ya, kita tidak bisa menjawab di acara Kang Rifki tanya dong. Tapi semoga jika nanti bertemu, mereka bisa menanyakan langsung kepada Kang Rifki. Saya sangat sedih berpisah dengan anak SMA 3 Bandung. Tapi acara ini mungkin sampai sini saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.